Bayangkan konsep literasi hanya kita tuntut pada anak-anak tetapi tidak pada ASN sebagai pelayan publik. Menarik, ayo kita bahas. Hai, kenalin aku Dian, ASN muda masa kini. Berbicara mengenai literasi, kita pasti terbayang dua kata, yaitu menulis dan membaca. Padahal, literasi memiliki makna yang lebih luas, meliputi kemampuan berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Namun ironisnya, Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei mengenai minat dan baca oleh studi The Most Literate Nation in the World tahun 2016. Hal ini dipertegas oleh riset dari UNESCO yang menyatakan bahwa indeks minat baca Indonesia hanya sekitar 0,001%, yang artinya dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang memiliki minat baca. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu di bawah kepemimpinan Bapak Haji Teddy Milwansyah menjadikan literasi sebagai fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Hal ini tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang literasi minat dan baca. Dalam peraturan ini, sasaran literasi minat baca tidak hanya terbatas pada lingkup sekolah dan masyarakat, tetapi juga ada peran pemerintah daerah di dalamnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Oku untuk meningkatkan minat baca masyarakat, antara lain dengan komitmen dalam mengembangkan literasi dan perpustakaan daerah, menambah koleksi 1.000 buku baru di 25 desa, meningkatkan tata kelola perpustakaan sekolah, hingga bergeraknya seluruh PKK Kabupaten Oku dalam menyuarakan literasi. Di era kemajuan zaman masa kini, ASN sebagai bagian dari pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab demi kemajuan pelayanan publik. Dan literasi digital adalah pilar utama dalam membentuk Smart ASN. Transformasi ini dimulai dari adaptasi dalam menggunakan teknologi seperti absensi secara digital, rapat virtual, hingga penggunaan aplikasi pelaporan secara digital. Tujuan dari peningkatan literasi di kalangan ASN agar dapat meningkatkan kapasitas diri dan tidak kehilangan daya kritis. Adapun untuk meningkatkan literasi di kalangan ASN, kita dapat mengingat akrab. A. Akses ruang baca. Setiap lingkungan pemerintahan menyediakan pojok baca untuk mendukung kegiatan literasi. K. Keputusan berbasis data. Proses pengambilan kebijakan dan penentuan program didasari oleh kajian internal secara proporsional dalam membedah isu aktual di masyarakat. R. Rutinkan membaca. Sebuah gerakan untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan dengan membangun budaya baca setiap hari. A. Akrab dengan regulasi terbaru. Seringkali dasar hukum dan peraturan mengalami perubahan yang harus kita update setiap saat agar dapat menjaga mutu pelayanan publik. B. Bijaksana dalam memahami informasi. Dapat menilai informasi secara objektif termasuk berita hoax untuk mencegah kepanikan publik. Upaya di atas beriringan dengan langkah pemerintah pusat dalam mengembangkan perpustakaan digital melalui aplikasi iPusnas. Semua ribuan koleksi buku dapat diakses secara gratis, legal, dan mudah dimanapun dan kapanpun. Melalui peningkatan literasi ini, mari kita menciptakan lingkungan pemerintahan yang